Berikutnya kita akan belajar tentang irisan himpunan. Nah, irisan himpunan P dan Q adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota P sekaligus anggota Q. Nah, nanti dapat kita tuliskan P irisan Q. Nah, nanti lambang irisan seperti ini ya. Nah, ini ada contoh soal. Himpunan semestanya adalah ini, kemudian ada himpunan P dan ada anggota himpunan Q. Nah, nanti kita diminta untuk mengerjakan soal ini. Nah, langkah mengerjakannya adalah kita tentukan dulu anggota himpunan semesta. Anggota himpunan semesta ini kita peroleh dari keterangan di sini. Nah, nanti kita data terlebih dahulu bilangan yang dinyatakan dalam himpunan semestanya. Nah, bisa kita tuliskan himpunan semesta adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, X kurang dari atau sama dengan 13, X anggota bilangan asli. Nah, berarti kita cari bilangan asli yang memenuhi syarat ini. Nah, karena di sini ada sama dengannya, ada sama dengan berarti 2 dan 13 ini nanti ikut ya. Berarti kita bisa menuliskan S yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13. Gitu ya. Kenapa 2 dan 13 ikut? Karena di sini ada tanda sama dengannya. Gitu ya. Oke, kemudian anggota P ini sudah jelas, bisa kita tuliskan kembali yaitu 5, 7, 9, 11, dan 13. Kemudian untuk anggota yang Q bisa kita tuliskan, kita baca dulu. Himpunan Q adalah X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, X kurang dari 13, X anggota bilangan prima. Artinya kita cari bilangan prima yang memenuhi syarat ini. Nah, bilangan prima itu dimulai dari 2. 2 ikut atau tidak? Nah, dari keterangan ini 2 ikut karena ada sama dengannya. Berarti bisa kita tuliskan 2, kemudian 3, 5, 7, 11. Nah, 13 ikut atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena di sini tidak ada sama dengannya. Nah, kita tutup di sini. Gitu ya. Nah, kemudian ini irisan himpunan P dan Q. Nah, nanti bisa kita tuliskan P irisan Q yaitu anggota P dan Q yang sama. Nah, bisa kita lihat dari sini ada nggak yang sama? Nah, nanti lebih mudahnya kita garis bawahi. Nah, ini 5 sama, kemudian 7 sama, kemudian 11 sama. Berarti irisan himpunan P dan Q yaitu 5, kemudian 7, kemudian 11. Begitu ya. Nah, yang terakhir adalah kita nanti menggambar diagram Venn-nya. Nah, langkah pertama adalah kita buat persegi panjangnya, kemudian kita beri himpunan S dan kita batasi, lalu membuat 2 lingkaran. Nah, di sini sudah saya buatkan. Langkah pertama adalah kita beri nama himpunannya dulu. Di sini himpunan P, di sini himpunan Q. Nah, setelah itu kita masukkan dulu irisannya atau yang sama yaitu 5, 7, dan 11 di sini. Berarti 5, 7, dan 11. Itu ya. Nah, baru kita masukkan anggota P. Anggota P-nya berapa? Yaitu 5, 7, 9, 11, dan 13. Kita tuliskan di sini. 5 sudah ada, 7 sudah ada, 9 ada belum? Belum, kita tuliskan di sini. Kemudian 11 sudah ada dan 13. Begitu ya. Nah, kemudian anggota Q. Kita lihat anggota Q yaitu 2, 3, 5, 7, 11. 2 sudah ada belum di sini? Belum, berarti kita tuliskan di sini 2. Kemudian 3, 5 sudah ada, 7 sudah ada, 11 sudah ada. Gitu ya. Nah, baru setelah itu kita lihat semestanya yaitu 2 sampai 13. Nah, kita memasukkan 2 sampai 13 itu di sini. Nah, kita lihat dulu.
2 sudah ada belum? Sudah ada. Kemudian 3 sudah ada. 4 sudah ada belum? Oh, 4 belum ada. Berarti kita tuliskan di sini yaitu 4. Kemudian 5, 6 ada belum? Belum. Berarti kita tuliskan di sini 6. 7 sudah ada, 8 belum ada. Oke, kita tuliskan di sini 8. Kemudian 9 sudah ada, 10 belum ada. Kita tuliskan di sini. Kemudian 11, 12 juga belum ada. Kita tuliskan di sini. Kemudian yang terakhir 13. Oh, sudah ada. Nah, dalam menentukan 4, 6, 8, 10, 12 ini, kita lihat dari anggota semesta yang tidak ikut di dalam P maupun H. Nah, letaknya yang di luar ini nanti bebas, bisa di samping sini, yang penting di luar. Gitu ya. Oke, berikutnya kita akan belajar tentang gabungan himpunan. Gabungan himpunan P dan H adalah himpunan yang anggotanya merupakan gabungan anggota P dan anggota H. Nah, nanti dapat kita tuliskan seperti ini ya. P gabungan H. Jadi nanti kita tulis anggota gabungannya. Nah, contohnya ini sudah ada. Himpunan semestanya ini, himpunan P dan himpunan H. Nah, nanti kita diminta untuk mencari anggotanya terlebih dahulu. Nah, dengan cara yang sama dengan tadi, anggota semesta itu yang memenuhi syarat ini. Nah, bisa kita tuliskan anggota semesta yaitu X sedemikian sehingga X lebih dari atau sama dengan 2, X kurang dari atau sama dengan 12, X anggota bilangan asli. Nah, di sini ada sama dengannya, berarti 2 dan 12 nanti ikut ya. Oke, berarti bisa kita data anggotanya yaitu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Begitu ya. Nah, kemudian anggota P. Nah, kita tuliskan dari sini yaitu 7, 9, 11, dan 12. Nah, kemudian anggota H yaitu X sedemikian sehingga X lebih dari 1, X kurang dari 12, X anggota bilangan prima. Berarti kita cari anggota bilangan prima lebih dari 1, kurang dari 12, yaitu berapa saja? 2, 3, 5, 7, dan 11. Begitu ya. Nah, nanti kita akan mengerjakan yang gabungan himpunan, tapi lebih cepatnya nanti kita gambar dulu dalam diagram Venn. Nah, selalu dalam menggambar diagram Venn itu kita cari dulu ada nggak dari himpunan P dan H ini yang irisan, yang sama. Nah, kalau ada, kita tuliskan terlebih dahulu. Ada tidak? Ada, yaitu apa? 11 dan 11. Nah, berarti bisa kita tuliskan irisannya yaitu 11 di sini. Itu ya. Nah, di sini ada himpunan P dan himpunan H. Nah, selain 11 dan 11 ada lagi enggak? Ada, yaitu 7. Nah, bisa kita tuliskan di sini 7. Itu ya. Nah, kemudian kita bisa tuliskan anggota P-nya yaitu 7, 9, 11, dan 12. 7 sudah ada, berarti 9 di sini, 11 dan 12. Nah, begitu pula dengan yang H yaitu 2, 3, 5, 7, 11. 2 belum ada, kita tulis. 3 belum ada, 5 belum ada, 7 dan 11. Begitu ya. Nah, langkah berikutnya sama. Kita gambarkan semestanya. Nah, 2 sudah ada, 3 sudah ada, 4 belum ada. Kita tulis di sini 4. 5 sudah ada, 6. Oke, kita tuliskan 6 di sini. Kemudian 7 sudah ada, 8 belum ada, kita tuliskan di sini. 9 sudah ada, 10 kita tuliskan. 11 sudah ada, 12 sudah ada. Gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah gabungan himpunan. Nah, gabungan himpunan P dan H adalah ya ini, semua anggota P dan H. Nah, nanti jika dituliskan, diarsipkan seperti ini jawabannya.
Nah, berarti anggotanya adalah, nanti yang double cukup ditulis satu kali ya. Anggotanya 2, 3, 5, 7, 11, 12, dan 9. Berikutnya kita akan belajar tentang soal cerita yang berkaitan dengan himpunan. Nah, di sini saya sudah memberikan contoh hasil survei di kelas 7A yang terdiri dari 35 siswa. Setelah didaftar, ternyata 20 siswa suka matematika, 18 suka IPA, dan 5 suka keduanya. Hitunglah: A. Banyak siswa yang hanya suka matematika, B. Banyak siswa yang hanya suka IPA, C. Banyak siswa yang tidak suka keduanya, D. Gambar diagram Venn-nya. Nah, di sini untuk menjawab nanti kita tuliskan seperti ini ya. Langkah pertama adalah kita cari jumlah siswanya. Kita simpulkan dengan NS. Karena ini semesta yang akan kita bicarakan, yaitu seluruh siswa. Tadi siswanya ada berapa? Oh, di sini ada 35. Oh, kita tuliskan 35. Kemudian yang suka matematika nanti bisa kita simpulkan NM, banyaknya siswa yang suka matematika. Ada berapa matematika? Oh, ini 20 suka matematika, tuliskan di sini. Kemudian suka IPA yaitu NI, kita simpulkan I ya, IPA. Ada berapa? 18. Kita tuliskan di sini. Nah, suka keduanya. Nah, suka keduanya ini berarti tadi kalau di diagram Venn yaitu irisan ya. Nah, bisa kita tuliskan banyak yang suka keduanya. Matematika irisan dengan IPA. Nah, berapa anak? Yaitu 5. Gitu ya. Nah, untuk menjawab yang A, banyak siswa yang hanya suka matematika. Hanya suka berarti tidak suka keduanya, hanya matematika saja. Caranya adalah banyak yang suka matematika dikurangi banyak yang suka keduanya, yaitu matematika dan IPA tadi. Yang matematika yang suka adalah 20. Kemudian yang suka keduanya yaitu 5, berarti dikurangi 5. Jadi jawabannya 15 siswa. Jadi nanti yang hanya suka matematika saja yaitu 15 siswa. Nah, begitu pula dengan yang IPA. Kalau yang hanya suka IPA, berarti kita cari dulu yang suka IPA. Tadi ada berapa? 18. Kemudian kita kurangkan dengan yang suka keduanya, yaitu 5. Berarti di sini 13 siswa. Begitu ya. Untuk mengerjakan yang C, lebih mudah kita kerjakan yang D dulu dengan diagram Venn. Nah, tadi yang suka matematika dan IPA ya. Berarti kita simpulkan di sini M matematika dan di sini I IPA. Nah, kita gambar dulu yang suka keduanya, yaitu 5 anak. Kita tulis di sini. Kemudian yang suka matematika tadi ada 20 siswa, kita tuliskan di sini. Kemudian yang suka IPA 18 anak. Nah, di sini kita bisa mencari yang hanya suka matematika juga, yaitu tinggal 20, di sini 5, 20 kurangkan 5, yaitu 15. Nah, ini artinya hanya suka matematika. Gitu ya. Nah, kita juga bisa mencari yang hanya suka IPA dengan cara yang sama, yaitu 18 dikurangi 5 ini. Kita kurangkan yaitu 13. Berarti ini hanya suka IPA. Gitu ya. Nah, 5 ini apa? 5 ini adalah suka keduanya. Nah, target kita nanti mencari banyak siswa yang tidak suka keduanya. Nah, nanti kita cari yang tidak suka, yaitu berarti kita taruh di luar sini. Nah, nanti angkanya kita masukkan di sini. Nah, nanti bisa kita peroleh dengan cara kita mencari keseluruhannya tadi, yaitu 35 siswa, ya kan, semestanya. Nah, berarti bisa kita hitung dengan cara 35, kemudian nanti dikurangi jumlahnya yang hanya suka matematika. Ini suka keduanya hanya suka IPA. Untuk mencari yang di sini 35 dikurangi
Yang hanya suka matematika 15 ditambah yang hanya suka IPA tadi 13 dan ditambah suka keduanya. Berarti ini 35 dikurangi dengan 33 yaitu 2 siswa.